seperti apa sih mental yang diperlukan dalam menghadapi apa namanya dunia luar di luar dari zona nyaman kita ibaratnya apalagi kan kalau mau mendunia gitu ya ke luar negeri seperti itu. Sebelum Mbak Maharani memaparkan terkait materinya, izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Mbak Maharani. Mungkin admin boleh bantu saya untuk bisa share bareng. Admin boleh bantu untuk bisa multi sharing. Untuk teman-teman lainnya mungkin bisa mempersiapkan apa saja nih yang bisa teman-teman tanyakan untuk terkait tentang menduniakan diri teman-teman gitu ya. Admin apakah boleh bantu untuk bisa share screen bareng dengan saya multi. Oh baik. Untuk teman-teman mohon ditunggu sebentar ya. Di sini kan kita ketahui bahwa apa ya di era globalisasi saat ini itu batas negara tidak lagi menjadi hambatan utama dalam kita belajar. Bahkan akses kita dalam mendapatkan informasi pun saat ini begitu mudah ya teman-teman. Jadi nggak hanya dalam belajar tapi bekerja ataupun berinteraksi. Namun kita lihat walaupun dengan berkembangnya apa namanya media sosial, berkembangnya teknologi, berkembangnya apa majunya globalisasi yang terjadi saat ini. Tapi tantangan terbesar itu malah terletak pada kesiapan mental individu itu sendiri, gitu ya teman-teman. Tidak hanya kesiapan mental individu dalam menghadapi dirinya sendiri, tapi juga menghadapi perbedaan budaya, sistem kerja, serta dinamika internasional yang nanti akan teman-teman apa ya ada gitu ketika teman-teman ingin berkarir secara global atau ingin berkarya secara internasional seperti itu. Dari sini, banyak individu yang memiliki kemampuan teknis yang baik, tapi belum siap secara mental untuk menghadapi dunia global itu sendiri. Jadi, bagaimana sih untuk kita bisa apa ya kemampuan kita baik, tapi mental kita juga oke nih dalam mengembangkan diri, dalam berkarya, berkarir secara global gitu. Jadi, biar semakin kebermanfaatan yang ada dalam diri kita itu semakin meluas. Nah, oleh karena itu, pada webinar malam ini kita akan bareng-bareng nih belajar bersama dengan Mbak Maharani ya yang akrab dengan disapa dengan Mbak Rani atau Kak Rani untuk kita bareng-bareng yuk bangun mindset go global yang ada di dalam diri kita untuk kebermanfaatan dan perkembangan diri kita menjadi yang lebih baik. Nah, ini merupakan salah satu adalah CV dari Mbak Rani. Mbak Rani merupakan psikolog klinis yang merupakan psikolog tetap juga yang ada di Love Yourself Indonesia. Beliau S1 dan magister di AI, Universitas Persada Indonesia, dengan psikologi klinis yang beliau ambil. eh, Seminar dan training yang beliau lakukan itu begitu banyak ya. Dari 2018 hingga saat ini, beliau fokus ke dalam mindfulness juga kemampuan terhadap apa namanya interview dan forum group discussion juga dan beliau juga melakukan pendekatan secara hipnoterapi juga seperti itu ya teman-teman. Pengalaman pekerjaan beliau juga beragam, mulai dari konseling sebagai konsultan gitu ya, tidak hanya di sekolah tapi juga ternyata di perusahaan ataupun di institusi-institusi lainnya. Bahkan beliau juga eh, menjadi psikolog klinis di berbagai konsultan yang ada di Jakarta gitu ya. Beliau psikolog klinis di Jakarta dan juga pernah menjadi pembicara dengan berbagai seminar ataupun kegiatan experience lainnya. Bahkan
Beliau juga pernah menjadi pembicara di perusahaan Unilever, Bank Permata yang terbaru saat ini, dan juga di Telkomedia gitu. Berbagai topik yang beliau bahas itu bisa dari klinis remaja hingga ke klinis dewasa. Seperti itu ya teman-teman. Eh, CV singkat dari narasumber kita malam kali ini yaitu bernama lengkap Maharani Oktiningsih, psikolog yang akrab disapa dengan Mbak Rani. Gitu. Mungkin kita bisa mulai untuk kegiatan webinar pada malam kali ini kepada Mbak Marani. Udah hadir kan Mbak Rani? Ya, sudah hadir Kak Zuhai. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. malam. Oke, baik. Bisa kita mulai sekarang kali ya, teman-teman semua, sahabat saya semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk undangannya gitu ya pada malam hari ini. Saya bisa bergabung dengan kalian semua di sini dan tentunya meskipun di sini saya sebagai narasumber, tetapi proses diskusi kita ini berjalan. Jadi intinya dalam artian meskipun saya narasumber, tapi dari kalian pun juga pasti banyak mendapat apa mempunyai pengalaman-pengalaman gitu ya. Kita bisa saling-saling tukar pikiran gitu ya, berbagi kisah dan juga pengalaman. Dan terima kasih juga untuk Film Kece yang telah membantu untuk share screen gitu ya. Dan juga terima kasih untuk Kak Zuhai yang sudah memoderatorin hari ini gitu ya pada malam hari ini dan untuk teman-teman semua yang hadir dan terlebih untuk Teh Sifat terima kasih sebagai founder dari LYS dan mudah-mudahan insya Allah ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti judul gitu ya, yang sudah terlampir, yang ada di layar komputer kalian semua, bahwa judul kali ini berhubungan tentang siapkah mentalmu mendunia. Wah, ketika berbicara mengenai siapkah mentalmu mendunia gitu ya, berarti kalian udah memang harus go global gitu ya, karena kan sesuai dengan tema hari ini dan juga harapannya ke depannya lebih bisa menyemangati kita semua gitu ya untuk mau bisa berkembang terus menerus menjadi lebih baik lagi. Oke, seperti disampaikan oleh Kak Zuhai, saya merupakan psikolog klinis, saya Maharani Okti dan alhamdulillahnya untuk saat ini kita semua bisa berkumpul gitu ya dalam keadaan sehat dan yang pasti kalian semua bisa intip-intip mungkin IG saya gitu ya di Maharani_Okti dan kita bisa saling bertukar pikiran di situ dan mungkin bisa lanjut untuk slide selanjutnya. Amin. Oke. Baik, untuk teman-teman semua nih, ketika kita berbicara mengenai go global gitu ya, pasti yang harus kita miliki saat ini adalah kita harus mempunyai mindset yang terbuka. Nah, ini adalah open mindset yang slide kita yang kedua yang bisa dibuka gitu ya. Ini adalah mengenai sikap mental yang memang ditandai dengan adanya keterbukaan terhadap ide-ide, kemudian juga informasi dan juga pengalaman baru serta adanya kesediaan nih teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita cuman hanya terbuka terhadap ide, informasi, pengalaman, terus kita nggak memiliki kesediaan yang cukup gitu ya untuk bisa memproses itu semua dengan bisa mempertimbangkan perspektif yang berbeda-beda, tentu itu akan juga mustahil jadinya gitu ya. Jadi open mindset ini kita memang terbuka pikirannya gitu dengan baik. Jadi apapun yang informasi yang diterima kita bisa tampung dulu hingga akhirnya diproses seperti itu. Dan di slide selanjutnya itu ada pengertian mengenai global mindset. Jadi kalau global mindset ini adalah
kemampuan untuk bisa berpikir gitu ya teman-teman, untuk bisa memahami, terus bisa menghargai dan juga menghargai berbagai budaya. Dalam artian di sini karena kan kita berbicara mengenai global mindset berarti udah lebih mendunia gitu ya. Berarti kita harus beradaptasi dengan perubahan dalam konteks global atau bahkan lintas negara. Nah, dari kedua slide yang udah kita bahas ya teman-teman, ketika terkait dengan open mindset dan juga global mindset, kira-kira menurut teman-teman tuh mana duluan gitu loh yang harus di apa lakukan permulaan gitu ya sebelum kita mulai mendunia gitu ya. Dan di slide selanjutnya kita akan coba bahas lebih lanjut. Iya, oke, terima kasih Min. Ya, di slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai sebenarnya antara open mindset dan global mindset ini merupakan satu kesatuan gitu ya. Tapi di sini yang perlu saya tekankan adalah ketika berbicara mengenai open mindset ini merupakan dasar dari si global mindsetnya itu sendiri. Jadi intinya nggak mungkin kalau kita udah global mindset duluan tapi tanpa adanya open mindset terlebih dahulu seperti itu. Dan seseorang ini memang harus memiliki keterbukaan terhadap ide nih dan pengalaman baru dulu, ya kan? Itu adalah pengertian dari si open mindset. Baru kemudian memahami dan menghargai perbedaan budaya tersebut. Dan open mindset ini berfokus pada sikap kita nih. Sikap kita yang tadi ya, kita adanya ketersediaan, dalam menerima informasi, kemudian diproses lagi, dan kemudian juga si global mindset ini memang berfokus kepada kemampuan individu untuk berinteraksi dalam konteks global. Jadi teman-teman sudah kebayang dong ya, kita memang harus memiliki open mindset terlebih dahulu, kita ciptakan open mindset kita, kemudian hingga akhirnya si global mindset ini akan mengikuti seperti itu. Di slide selanjutnya, kita akan bahas mengenai karakteristik nih. Jadi kalau misalkan seseorang memiliki open mindset gitu ya, open mindset ini berarti ini artinya mereka ini cenderung yang pertama menerima perbedaan pendapat dan juga ide dari orang lain. Jelas dong ya. Kalau ketika kita mempunyai pikiran terbuka, tentu kita bisa menerima nih adanya perbedaan-perbedaan dari pendapat dari orang lain seperti itu. Jadi nggak menutupi diri bahwa oh enggak pendapat kamu tuh kurang oke, pendapat aku yang oke. Itu tidak seperti itu karena sejatinya orang-orang yang memang memiliki pikiran yang terbuka mereka pasti akan menerima perbedaan tersebut. Kemudian mereka tidak takut untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Itu penting banget ya, teman-teman. Kemudian juga mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan suka belajar terhadap hal baru. Dan yang terakhir, mereka mampu berpikir kritis dan bisa mengevaluasi informasi secara objektif. Wah, udah kebayang dong ya kalau misalkan ketika kita memiliki ini semua gitu ya, berarti memang layak banget kalau kita disebut sebagai seseorang yang memiliki open mindset yang bagus seperti itu. Dan di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat. Sebenarnya apa sih manfaat gitu ya yang bisa dilakukan gitu ya dari kita, manfaat dari si open mindset ini. Yang pertama adalah kita bisa mengurangi stres dan kecemasan karena kita bisa melihat nih teman-teman dari berbagai sudut pandang. Jadi nggak cuma dari satu sudut pandang aja, tapi kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang seperti itu. Dan kemudian di sini kita pun juga gitu ya teman-teman, eh, bisa meningkatkan pula yang namanya kreativitas dan juga inovasi dengan menerima ide-ide baru tersebut. Manfaatnya cukup lumayan ya, lumayan besar banget gitu teman-teman. Dan juga kemudian memperbaiki kemampuan pemecahan masalah dengan mempertimbangkan berbagai solusi. Jadi ketika dia bisa menerima ide-ide dari berbagai sudut pandang, pendapat, tentu ini akan memudahkan dia juga untuk menghasilkan solusi-solusi yang terbaik. Apa nih yang aku pingin
capai, apa nih yang pengen aku lakukan gitu kan dari masalah ini. Oh iya, kayaknya aku inget deh, teman aku tuh kayak pernah dulu berpendapat, pernah ngasih masukan, bla bla bla. Nah, itu salah satu manfaatnya juga. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hubungan interpersonal dengan lebih memahami orang lain gitu ya teman-teman. Nah, di slide selanjutnya kita akan bahas mengenai global global mindsetnya gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa memiliki kesadaran akan perbedaan budaya dan juga nilai-nilai global yang ada. Nah, ini kalau ke seseorang sudah memiliki global mindset gitu ya, tentu kita akan memiliki bisa melihat gitu ya bahwa adanya oh perbedaan budaya seperti ini ya, terus nilai-nilai global yang yang terkandung seperti ini gitu ya. Dan ini pun juga akan membuat kita mampu berkomunikasi secara efektif lintas budaya seperti itu. Dan di sini kita pun juga mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan juga lingkungan yang berbeda. Seperti ketika kita apa bisa nih memahami bahwa oh ternyata budaya orang di daerah timur seperti ini, di daerah barat seperti ini. Berarti kita harus bisa mencoba untuk oh kira-kira aku harus adaptasinya seperti apa ya. Nah, itu kan bisa dari hal-hal yang kecil tuh seperti makanan, dari segi iklim segala macam kayak gitu. Dan di sini mempunyai karakteristik global mindset ini tentu kita mampu nih melihat bahwa dunia ini dari global mindset ini sendiri. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai manfaat. Nah, bisa selanjutnya Min, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih, Min. Nah, di sini kita akan bahas mengenai manfaat dari si global mindset ini sendiri gitu ya. Ketika adanya global mindset dalam diri kita, kita memiliki manfaat. Yang pertama adalah bisa berkarir di lingkungan global yang kompetitif. Jadi kita nggak pernah takut bersaing gitu ya, karena memang kita udah yakin nih, kita memiliki kemampuan ini gitu ya, dan ini pun akan menghasilkan hubungan yang kuat dengan orang-orang dari berbagai negara gitu ya. Seperti Teh Sifat, salah apa owner dari LES, udah kebetulan kuliah di luar gitu ya. Ketika saya lihat story-storynya tuh luar biasa, temenannya dari berbagai ragam negara gitu, tuh seru banget gitu ya. Dan kemudian di sini juga bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah gitu ya dalam konteks global. Dan kemudian yang terakhir adalah menjadi pemimpin yang efektif dalam organisasi multikultural seperti itu. Dan di slide selanjutnya kita akan coba membahas mengenai ya, yang kita lihat di sini ini merupakan framework ya, 2021st dari si apa partnership gitu ya, Century Scale, dan ini memang berfokus pada integrasi keterampilan, kemudian pengetahuan serta literasi untuk bisa memastikan bahwa kita tuh mampu bersaing di dunia global yang dinamis gitu ya. Seperti yang kita lihat teman-teman di layar ada life and career segala macam. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, mungkin bisa bantu Min di slide selanjutnya. Oke, ya, yang pertama kita akan bahas adalah mengenai life and career skill gitu ya. Jadi keterampilan hidup dan karir nih teman-teman. Nah, dalam hal ini untuk bisa menghadapi tantangan dunia nyata gitu ya, tentu kita perlu bisa menguasai keterampilan yang pertama apa nih? Yang berhubungan dengan flexibility. Jadi dan juga adaptability-nya kita. Jadi ketika berhubungan dengan kemampuan adaptasi gitu ya dengan perubahan dan kita tetap bertanggung jawab dalam situasi yang dinamis gitu. Karena memang ketika kita beradaptasi tentu kita harus diperlukan mental yang kuat ya teman-teman. Nah, ini yang harus perlu dilakukan oleh kita. Dan kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan productivity and accountability. Jadi memang kita produktivitas kita dan juga akuntabilitas kita ini memang harus gitu ya kita memiliki keterampilan seperti ini. Nah, hal ini untuk apa nih teman-teman gunanya? Nah, ini adalah untuk bisa menetapkan tujuan dan mencapai hasil dengan efisiensi yang tinggi, teman-teman.
Dan yang terakhir yang kita lihat adalah inisiatif. Nah, kita tuh harus memiliki inisiatif dan juga kepemimpinan gitu ya. Kepemimpinan ini bukan berarti kita harus jadi ketua ya teman-teman, tapi dalam artian kemampuan memimpin, mengambil dan juga inisiatif dengan bisa pertama selain kita bisa memimpin orang lain, tapi kita harus bisa dulu pertama kali adalah memimpin diri kita sendiri. Kita harus tahu nih fokus tujuannya seperti apa hingga akhirnya nanti kita pun juga bisa memotivasi orang lain juga seperti itu teman-teman. Dan di slide yang ini gitu ya, berarti kan betapa pentingnya gitu kita memiliki keterampilan hidup gitu ya, yang itu akan berpengaruh terhadap karir gitu ya teman-teman. Dan di slide selanjutnya kita akan coba bahas mengenai learning and innovation skill gitu ya. Di sini adalah keterampilan pembelajaran teman-teman dan juga inovasi. Nah, elemen ini tentunya akan menekankan pentingnya penguasaan keterampilan terhadap tiga ya teman-teman ya tiga. Yang pertama adalah critical thinking, udah pasti berpikir kritis dan juga adanya pemecahan masalah si problem solving ini ya teman-teman. Nah, ketika berbicara mengenai critical thinking dan juga problem solving, tentu kita harus bisa mampu menganalisis setiap situasi gitu. Nah, ini menganalisis setiap situasi, kita harus bisa mencobanya, kemudian hingga akhirnya bisa membuat rekomendasi atau enggak solusi-solusi yang terbaik gitu ya, hingga akhirnya membuat suatu keputusan dan juga bisa menyelesaikan masalah dengan dari mungkin masalah yang cenderung sedang gitu ya, tingkat kesulitannya hingga akhirnya kepada tingkatnya kompleks seperti itu teman-teman. Dan kemudian yang kedua adalah berhubungan dengan komunikasi dan kolaborasi, teman-teman. Nah, kemampuan kita ketika kita siap menyiapkan diri untuk go global, kita harus mempunyai kemampuan bekerja sama tentunya ya. Di sini kan dari berbagai negara, dari berbagai apa ya karakter gitu ya, juga budaya gitu ya. Ini kita harus bisa bekerja sama dalam satu tim yang solid gitu ya. Kemudian tidak sungkan gitu untuk kita juga bisa menyampaikan ide-ide kita secara efektif gitu teman-teman. Dan yang ketiga adalah yang berhubungan dengan kreativitas dan juga inovasi. Nah, ketika kita berhubungan dengan creativity and innovation gitu ya, pasti tentu ini akan bisa mendorong teman-teman untuk menghasilkan ide-ide baru dan juga solusi kreatif. Nah, itu keren banget tuh kalau misalkan kita memang sudah dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Oh, jadi ini nih yang perlu kita ciptakan gitu ya untuk diri kita lebih bisa mendunia seperti itu. Dan di slide selanjutnya kita akan bahas mengenai pentingnya gitu ya bahwa ketika kita berbicara menurut frameworknya gitu ya adalah yang pertama, yang ketiga adalah information, media, and technology skill gitu ya. Jadi kita harus memiliki literasi digital yang cukup dan juga informasi yang cukup gitu ya. Nah ini mencakup mencakup kemampuan kita teman-teman untuk bisa mengelola dan menggunakan teknologi dengan bijak. Nah, seperti yang banyak yang bilang bahwa jejak digital tidak bisa dihapus. Itu benar banget teman-teman ya, karena memang kita memang harus memanfaatkan teknologi dengan sebijak mungkin, dengan sebaik mungkin. Nah, ini akan tentu bisa menghasilkan yang namanya literasi informasi, teman-teman. Kita bisa mampu untuk apa ya, literasi informasi itu kayak mampu mencari, kemudian mengevaluasi dan juga memanfaatkan informasi secara efektif. Nah, karena kan kita udah tahu nih, kita bisa bisa mencari informasi dari mana-mana, dipahamin lagi, dievaluasi lagi, kemudian memanfaatkan informasi yang sudah kita dapat, teman-teman. Nah, di sini tidak apa lepas juga daripada peran si literasi media ini nih teman-teman. Karena memang literasi media ini kita bisa memahami berbagai media gitu ya, termasuk pesan yang disampaikan dan bagaimana media ini dapat mempengaruhi opini. Nah, ini kan ketika kita lihat gitu ya, banyak banget ya teman-teman ya kayak yang aku tahu tuh kayak persiapan ketika kita mungkin dari kuliah dulu gitu ya hingga akhirnya kerja itu banyak banget informasi media-media yang benar-benar membuka gitu ya dengan luas gitu ya. Seperti apa sih cara kita masuk terlebih dahulu? Nah, itu kita bisa menggunakannya dengan lebih bijaksana lagi. Nah, di sini terakhir adalah kemampuan literasi kita, ICT gitu ya.
terkait dengan teknologi, informasi, dan juga komunikasi seperti itu. Nah, di sini ini menggunakan alat teknologi secara lebih produktif nih untuk bisa meningkatkan kinerja dan juga hasil yang lebih optimal seperti itu, teman-teman. Nah, kalau yang di slide yang nanti kita akan bahas selanjutnya gitu, teman-teman ya. Ini kita akan bahas mengenai tentang core subject daripada 21st Century Teams gitu ya. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan ketika kita bisa pembelajaran itu kan lebih ke abad 21 ya teman-teman. Nah, ini tidak hanya kita bisa memfokuskan pada pelajaran inti-inti saja gitu ya. Atau enggak kepada oh kita fokus terhadap sesuatu yang dasarnya kita aja, tapi juga kita harus bisa mengintegrasikan lintas disiplin. Seperti kita harus paham nih literasi keuangan seperti apa. Sedangkan kalau lagi di luar gitu ya, kita harus bisa memikirkan nih kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan, harus berapa yang kita hasilkan juga kayak gitu. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu ya teman-teman. Kemudian literasi kewarganegaraan global gitu ya. Nah, ini kita juga harus sadari juga nih yang ketiga adanya kesadaran lingkungan. Nah, keempat ini adalah literasi budaya dan keberagaman. Nah, kalau ketika kita berbicara pendekatan framework ini gitu, teman-teman, ini adalah pendekatan yang terintegrasi gitu ya, karena memang semuanya tuh mencakup teman-teman pembelajaran tersebut gitu ya. Pembelajaran yang ketika oh bukan hanya sebagai mental aja kemampuan kita yang ini, kita juga bisa nih melakukan bagian-bagian lain sampai ke literasi keuangan pun gitu kita harus bisa memikirkannya juga kayak gitu. Nah, teman-teman, di sini di slide selanjutnya kita akan bahas tentang satu hal yang tidak kalah menarik gitu ya teman-teman. Di sini saya bisa menyampaikan bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan mental kita nih teman-teman. Ya kan? Nah, apa aja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesiapan mental kita gitu ya. Yang pertama adalah keterbukaan pikiran dan juga fleksibilitas gitu ya teman-teman. Kita bisa menerima nih perbedaan budaya tanpa menghakimi, tanpa adanya judging dan apa judge satu sama lain gitu ya dan juga siap untuk belajar dari pengalaman baru. Dan yang kemudian juga kemampuan komunikasi lintas budaya teman-teman. Kita bisa mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Nah, termasuk kita bisa memahami juga nih norma-norma sosial yang dimiliki oleh mereka. Kemudian juga pengetahuan gitu teman-teman tentang budaya lain. Nah, ini bisa memahami nilai-nilai, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda teman-teman ya. Ya tentunya dapat menghindari kita terhadap kesalahpahaman gitu. Kemudian di sini juga ada yang namanya kemandirian. Oke, kemandirian dan juga ketahanan mental teman-teman. Nah, ketika berbicara mengenai kemandirian dan ketahanan mental, berarti kita mampu untuk bisa mengatasi tantangan, tantangan demi tantangan, tekanan yang muncul dalam lingkungan yang baru seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya kesiapan untuk belajar, teman-teman. Berarti kita memiliki motivasi dan juga inisiatif untuk terus belajar tentang budaya lain gitu ya. Karena kalau kita nggak punya inisiatif untuk belajar tentang budaya lain, tentu ini akan menyulitkan kita ya teman-teman ya untuk bisa beradaptasi dengan yang namanya perubahan situasi lingkungan yang ada saat ini gitu ya. Kemudian juga yang terakhir kesehatan mental nih teman-teman. Kita juga harus memiliki kondisi mental yang stabil untuk bisa menghadapi stres dan tantangan yang mungkin timbul gitu ya. Karena ketika kita udah siap maju mendunia gitu ya. Nah, kita harus stabil dulu nih teman-teman karena ketika kita menghadapi dunia yang kita tidak tahu gitu ya seperti apa, ketika kita mengalami kerikil-kerikil tantangan, kita harus siap untuk menghadapinya seperti itu teman-teman. Nah, di slide selanjutnya untuk teman-teman, kita bisa juga lihat nih, selain tadi faktor-faktor yang mempengaruhi, di sini pun juga ada teman-teman. Hambatan psikologis dalam menghadapi dunia global. Ketika hambatan, hubungan dengan hambatan pasti pertama yang biasanya tanpa kita sadari adanya stres dan juga kecemasan. Nah, globalisasi ini kan membawa perubahan cepat gitu ya dan persaingan yang intens
satu sama lain gitu ya dengan manusia-manusia yang lain. Nah, ini tentu dapat menyebabkan stres dan juga kecemasan, terutama teman-teman pada individu yang memang tidak siap gitu ya atau tidak mampu beradaptasi dulu. Udah cemas duluan nih, udah OT duluan bahasa tenar sekarang tuh OT ya, overthinking duluan segala macam. Nah, ini tentu akan menghasilkan stresnya juga nih lama-lama akan terbentuk seperti itu. Dan kemudian adanya perasaan tracing atau isolation gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan apa kita ini merasa terasing gitu ya, karena kan memang kita adanya kesulitan beradaptasi ya, tentunya dengan lingkungan yang baru. Karena kalau ketika kita bisa, contohnya dia mahasiswa perantau nih, kalau misalnya memang memang tidak siap gitu ya, tentu ini akan dapat menyebabkan isolasi sosial dan juga masalah kesehatan mental. Karena apa? Karena lingkungan yang baru, budaya yang berbeda. Jangankan untuk mendunia dulu nih, kita mendaerah dulu gitu ya, beda daerah gitu ya. Dari mungkin dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera atau ke Pulau Kalimantan, itu kan udah beda tuh budayanya kan. Nah, apalagi ini ketika berhubungan dengan mendunia gitu ya teman-teman, seperti itu. Kemudian adanya kehilangan identitas teman-teman. Karena ini hambatannya adalah globalisasi saat ini gitu. Ini dapat mengaburkan nih teman-teman antara batas-batas budaya dan juga nilai-nilai tradisional. Jadi ketika mereka melihat, oh ternyata ini negara ini seperti ini ya. Nah, ini dapat menyebabkan individu itu merasa kehilangan identitas diri gitu ya dan juga kebingungan sendiri gitu teman-teman. Nah, kemudian adanya kesulitan adaptasi teman-teman, perubahan sosial yang cepat dan juga tuntutan untuk bisa menguasai keterampilan baru dalam dunia kerja, tentu ini menjadi tantangan besar nih bagi sebagian orang, sehingga menyebabkan mereka kesulitan adaptasi dan mereka cenderung menjadi frustrasi gitu ya, karena memang mereka nggak bisa beradaptasi. Nah, ini hambatan-hambatan yang terjadi ketika di dunia global ini. Kemudian adanya juga tekanan sosial dan juga ekspektasi gitu ya. Mereka adanya tekanan nih untuk selalu terhubung, mengikuti tren-tren yang terbaru gitu ya. Dan di sini mencapai kesuksesan juga dalam karir gitu ya. Dan juga tentu menciptakan tekanan psikologis yang signifikan. Jadi mungkin ketika mereka paham, oh seperti ini ya, ekspektasi mereka ini kira-kira nyampe nggak ya? Ini kan agak membuat kabur juga ya. Dan penting diingat teman-teman bahwa sejatinya setiap individu ini memang memiliki cara yang berbeda dalam merespon tantangan global gitu ya. Kayak misalkan kita, yang penting adalah membangun ketahanan diri. Ini kita harus siap dulu ketahanan diri kita, mencari dukungan sosial dan tentunya mengembangkan keterampilan adaptasi. Dan karena memang memang ini itu gitu ya merupakan kunci kita dalam menghadapi hambatan psikologis. Seperti itu teman-teman. Dan di slide selanjutnya kita akan coba bahas. Iya, di sini gitu ya teman-teman, kenapa sih di slide ini ada gitu ya? Karena memang sikap mental yang membatasi potensi global gitu ya sebenarnya adalah cara berpikir dan berperilaku yang tentunya ini bisa menghambat kemampuan individu gitu ya ataupun suatu kelompok untuk bisa mencapai potensi penuh mereka dalam skala global. Nah, kalau misalkan ini kan berarti kalau kita mempunyai sikap mental yang memang membatasi potensi global, itu kan ini akan mempengaruhi juga kemudian hari kita cara kita untuk bisa berdikari sendiri segala macam teman-teman kayak gitu. Dan di slide selanjutnya teman-teman. Oke. Nah, di slide selanjutnya ini dijelaskan nih teman-teman mengenai sikap mental yang bisa membatasi potensi global tuh ada apa aja sih contohnya gitu ya. Nah, teman-teman di sini lihat ada yang namanya mental block gitu teman-teman, kurang percaya diri, kemudian takut akan perubahan gitu ya. Cara pandang yang konservatif gitu ya, yang kaku dari sini tidak berani untuk berinovasi gitu ya. Kemudian memiliki orientasi pada masa lalu yang ini memang menghambat mereka untuk bisa terus maju gitu ya. Nah, ketika berbicara mengenai mental block, wah, ini lagi ramai banget nih si mental block gitu ya, karena memang ketika eh, mereka memiliki mental block gitu, berarti kan mereka udah nggak yakin ya sama diri sendiri, takut sukses, gagal, males, gitu ya, sulit menerima perubahan gitu ya. Dan selama mental block ini tidak diatasi gitu ya, kita pun juga akan sulit untuk berhasil teman-teman, karena pikiran bawah sadar itu akan menyabotase
mereka akan menyabotase segala upaya apapun gitu ya. Jadi kayak contoh itu kayak kita tuh meninabobokan gitu ya, meninabobokan pikiran-pikiran kita yang tidak berdaya ini gitu ya. Nah, ini kan kayak seperti tidak berdaya, tidak mampu, tidak berharga gitu ya. Dan ini pun juga tentu akan menghambat kinerja kita menjadi lebih buruk, tidak ada motivasi hidup, produktivitas juga menurun ya teman-teman ya. Hingga akhirnya kita kehilangan potensi diri. Kan sayang banget ya teman-teman. Kalau kita sampai eh, mental blokkan diri kita gitu ya teman-teman, bahwa sebenarnya ini tuh bisa diatasi dengan lebih baik gitu, teman-teman. Nah, ketika kurangnya kepercayaan diri gitu ya, ini kenapa nih bisa membatasi potensi global? Karena memang ketika kurang percaya diri kita bisa meragukan nih teman-teman, kemampuan diri kita sendiri. Nah, ini balik lagi nih, merasa tidak berharga dan kita jadi nggak berani untuk mengambil resiko. Udahlah, maunya yang pasti-pasti aja, nggak mau tuh kayaknya tuh yang risikonya terlalu besar apa segala macam kayak gitu. Nah, kemudian ketika takut akan perubahan, nah ini adanya kecenderungan teman-teman untuk bisa menolak perubahan dan mempertahankan status quo gitu ya, yang meskipun itu bisa menghambat kemajuan kita. Jadi kita tetap maunya di apa cara aman aja deh gitu. Nah, ini karena memang orang-orang yang takut akan perubahan gitu ya, kayak udah nggak paham lagi nih gimana nanti ya ke depannya ya ketika aku tinggal bla 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 segala macam gitu. Nah, cara pandang konservatif gitu ya teman-teman. Ini yang kaku gitu ya, yang memang mereka terikat gitu ya pada tradisi dan juga norma-norma yang memang udah dibawa dari keluarganya mereka gitu ya, sehingga mereka sulit untuk bisa menerima ide-ide baru ataupun juga inovasi yang baru, teman-teman. Nah, tentunya ketika seseorang ini adanya cara pandang yang konservatif, sudah dipastikan ya, pasti udah kayak kotak-kotak, udah kayak nggak berani deh ngelangkah ke lingkungannya sebelah sana gitu-gitu. Nah, kemudian ketika tidak berani berinovasi gitu ya teman-teman, takut mencoba hal baru, jadi kan kita cenderung kurang kreatif ya dalam mencari solusi. Kemudian eh, ketika orientasi pada masa lalu gitu ya teman-teman, ini kita ini terlalu fokus pada masa lalu yang udah-udah aja kita pikirin. Nah, ini kita kesulitan adaptasi lagi teman-teman dengan tantangan yang masa kini dan juga masa depan yang memang harus kita bisa hadapin gitu ya. Karena bukan berarti teman-teman kita memiliki masa lalu yang kurang oke gitu ya. Terus kita nggak bisa gitu membina apa masa depan yang lebih gemilang lagi di masa depan. Tentu kan bisa ya teman-teman. Jadi intinya orientasi pada masa lalu kita harus stop dulu nih. Makanya perlu yang namanya kita apa mencari banyak gitu ya, banyak referensi. Kira-kira kalau aku seperti ini, aduh aku seperti apa ya segala macam. Sehingga memang dibutuhkan untuk konsultasi dengan profesional. Kalau memang ini sudah menghambat kemampuan kita untuk bisa maju lagi ke depan seperti itu teman-teman. Nah, di slide selanjutnya kita mungkin akan bahas tentang langkah-langkah strategis gitu ya persiapan global. Oke, teman-teman. Nah, ini kan ketika berbicara mengenai langkah-langkah strategis gitu ya, yang pertama yang kita harus bisa lakukan adalah kita mengembangkan pola pikir teman-teman yang adaptif. Nah, pola pikir yang adaptif ini berarti kan kita terbuka nih terhadap perubahan, kita bisa belajar dari pengalaman gitu ya. Jadi, evaluasi setiap pengalaman kita itu kan baik itu. Jadi kan ketika mengevaluasi pengalaman bukan hanya pengalaman keberhasilan aja ya teman-teman yang kita dapat, tentu kita bisa belajar juga mengevaluasi kegagalan tersebut, kemudian mendapatkan pembelajaran yang berharga. Nah, kemudian dari ini kita bisa melihat tantangan sebagai peluang teman-teman ya. Jadi bukan sebagai beban gitu yang kita ogah untuk belajar gitu ya. Kita nggak mau untuk berkembang gitu ya. Kemudian kita juga bisa cari lagi nih masukan. Kira-kira dari orang lain apa nih yang bisa aku perlu tingkatin seperti itu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, teman-teman. Ketika kita bisa memiliki kemampuan pemecahan masalah, yang pernah bukan yang perlu kita lakukan pertama adalah apa, teman-teman? Ketika adanya masalah, pasti kita harus identifikasi dulu kan masalah tersebut. Kita mampu melihat masalah tersebut, kita bisa mengenali apa yang menjadi akar permasalahannya gitu ya, untuk kemudian kita bisa menganalisis masalah tersebut, kita bisa memahami berbagai aspek masalah dan juga dampaknya, kemudian dari itu kita bisa mencari solusi teman-teman.
kita bisa mengembangkan solusi yang kreatif dan juga efektif untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, tentunya di sini kita bisa ukur kembali teman-teman dari solusi kira-kira solusi yang udah aku lakukan efektif atau enggak. Jadi jangan sampai kita nggak evaluasi lagi. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya solusi yang kita lakukan ini udah oke atau belum. Jadi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah menguasai keterampilan komunikasi yang efektif, teman-teman. Kita ini harus bisa berkomunikasi secara efektif. Nah, komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang melakukan komunikasi dua arah, teman-teman. Kita harus bisa selain kita bisa berbicara dengan jelas gitu ya teman-teman yang dipahamin dengan cara lebih lugas, kita pun juga bisa mendengarkan secara aktif teman-teman. Perhatikan penuh gitu ya lawan bicara kalian. Jadi kalian tuh bisa melihat juga dari gesturnya mereka. Kita harus bisa menemukan kayak misalkan nih mereka senyum. Kita cemberut nggak mungkin ya. Jadi kita bisa baca nonverbalnya mereka juga. Terus kita bisa pahami juga dari sudut pandangnya mereka. Nah itu jangan sampai judge terlebih dahulu gitu ya. Salah-salah yang kamu lakukan salah itu nggak benar. Nah usahakan jangan seperti itu dulu, teman-teman. Kemudian beradaptasi dengan berbagai budaya. Ini juga kayaknya oke juga ya, karena kalau ketika kita bisa komunikasi yang efektif, kita juga bisa paham nih, oh ternyata kalau budaya orang sana tuh begini ya, cara ngomongnya bukan berarti mereka marah kok, bukan berarti mereka bla bla bla. Kita bisa menyesuaikan dengan gaya komunikasi mereka seperti itu. Dan kemudian yang keempat adalah meningkatkan literasi digital, teman-teman. Nah, kita bisa pelajari nih teknologi terkini ya. Kalau sekarang tuh mungkin yang kita bisa kenal tuh AI gitu ya. Nah ini ataupun kita bisa menguasai berbagai perangkat lunak gitu ya, platform digital yang memang relevan gitu ya. Terus juga di sini kita bisa memanfaatkan internet juga gitu untuk mencari informasi, kita belajar dan juga berkolaborasi. Seperti saat ini nih acara yang bisa terselenggarakan karena memang proses daripada kolaborasi satu sama lain gitu. Dan di sini juga kita bisa memahami etika digital, teman-teman. Kita harus paham bagaimana sih menggunakan teknologi yang bijak dan juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Sehingga kita bisa meningkatkan, kita dinamakan dengan meningkatkan literasi digital. Oke, di slide selanjutnya kita akan bahas mengenai langkah strategis yang lain gitu ya. Yang kita bisa lakukan adalah yang pertama, membangun rasa percaya diri, teman-teman. Kita fokus pada kekuatan gitu ya. Kita tetapkan tujuan yang realistis dan jangan takut gagal. Kemudian kita bisa yang keenam adanya membangun ketahanan mental. Kita bisa kelola stres, bangun optimisme dan juga cari dukungan sosial. Kemudian yang ketujuh adanya meningkatkan kemampuan berkolaborasi nih. Kerja tim nih teman-teman berbagi pengetahuan juga. Kita tuh ada ide apa, pengalaman apa kita bagi, share ke teman kita, ke anggota tim kita. Kemudian juga hargai perbedaan ya teman-teman karena memang itu sangat penting banget dan yang terakhir adalah mengikuti pelatihan dan juga pendidikan teman-teman carilah kita kursus-kursus terbaik online gitu yang memang relevan kira-kira kita mau di negara mana nih kira-kira yang dibutuhkan apa nih skill saya jangan pernah takut gitu ya untuk bisa memulai terlebih dahulu kita bisa ikuti seminar workshop gitu ya dan juga manfaatkan juga layanan konseling karir gitu ya mungkin banyak disebar di berbagai eh, belahan ya maksudnya kayak gitu nah kita bisa coba lihat nah kemudian di slide selanjutnya kita akan melihat teman-teman mengenai strategi membangun resiliensi toleransi lintas budaya teman-teman yang pertama adalah peningkatan pemahaman budaya gitu ya adanya pengembangan keterampilan komunikasi peningkatan resiliensi gitu ya teman-teman, adaptasi dan fleksibilitas gitu dan juga memanfaatkan teknologi. Nah, di slide selanjutnya aku akan coba jabarin teman-teman mengenai apa sih dari masing-masing poin ini. Oke, silakan next slide mungkin. Oke, terima kasih Min. Nah, ini kurang nih ya. Yang pertama ini adalah peningkatan pemahaman budaya, teman-teman. Nah, edukasi toleransi, teman-teman. Nah, ketika berbicara mengenai edukasi toleransi, berarti kita ini yang bisa mengintegrasikan pendidikan toleransi di sekolah dan juga lingkungan kerja untuk bisa meningkatkan pemahaman tentang budaya dan nilai-nilai norma yang ada. Nah, ini penting banget teman-temannya adanya edukasi toleransi, kemudian pelatihan antar budaya gitu ya. Karena biasanya sebelum kita mulai ke luar gitu ya, pasti juga ada pelatihan-pelatihan yang memang
uh, bisa mengenalkan, meningkatkan kesadaran, pemahaman tentang perbedaan budaya, dan juga mengembangkan keterampilan komunikasi antar budaya seperti itu. Dan kemudian di sini ada yang namanya pendidikan multikultural gitu ya teman-teman. Di sini ada bisa mendorong gitu ya pembelajaran tentang berbagai budaya. Mungkin teman-teman atau mungkin tradisinya mereka seperti apa dan juga menumbuhkan apresiasi terhadap keberagaman. Ini aku kurang geser jadi pendidikan multikultural harus ya teman-teman ya. Nah, di slide selanjutnya aku akan bahas mengenai pengembangan keterampilan komunikasi, teman-teman. Nah, keterampilan komunikasi lagi-lagi memang kita harus menciptakan forum yang terbuka gitu ya, dialog terbuka, diskusi terbuka mungkin antar budaya yang mungkin gitu ya orang-orang ini bisa memiliki perspektif gitu ya dan juga kita pun punya perspektif dari mereka juga dan berbagi pengalaman satu sama lain teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif gitu ya tadi saya aku sampaikan juga. Diingetin lagi bahwa ketika kita memiliki teknik mendengarkan aktif gitu ya, ini tentu akan menghasilkan manfaat yang besar buat kita karena kita bisa memahami perspektif orang lain dan juga menunjukkan empati kita gitu ya terhadap perbedaan-perbedaan. Kemudian penggunaan bahasa yang tepat, teman-teman. Jadi jangan pakai bahasa yang apa ya? Bahasa yang antara teman satu sama lain gitu ya tapi orang lain tuh nggak paham jadi memang benar-benar pakai bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh semua orang dan itu hindari penggunaan bahasa yang berpotensi menyinggung ataupun merendahkan. Nah di slide selanjutnya aku akan bahas mengenai peningkatan resiliensi, teman-teman. Nah, ketika berbicara mengenai pendekatan resiliensi gitu ya, kita pertama itu harus punya yang namanya pengembangan keterampilan mengatasi stres, teman-teman. Kita bisa memberikan diri kita gitu ya pengetahuan yang cukup gitu ya terkait dengan teknik pengelolaan stres seperti apa gitu ya, seperti contohnya mudahnya gitu ya relaksasi, mindfulness, meditasi, atau olahraga gitu ya. Karena tentu kita nggak jangan nganggap remeh nih olahraga ini sangat-sangat membantu teman-teman ya. Karena untuk bisa mengatasi tekanan gitu ya yang mungkin timbul dari berbagai perbedaan budaya. Aduh, kita udah kayak panik duluan nih gimana nih ya. Nanti di sana segala macam. Udah deh kita olahraga dulu, lari deh, kita jogging deh. Kalau nggak lari pagi kayak nah itu bisa tuh untuk bisa mengelola stres kita. Kemudian adanya afirmasi positif teman-teman gitu ya. Karena aku juga tahu apa ada lagu ya yang penyanyi itu namanya Afif Kila itu benar-benar full banget tuh kata-kata afirmasi positifnya dia gitu ya. Ini untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri gitu ya dan optimisme dalam menghadapi situasi yang sulit gitu ya ketika kita bisa yakin Bismillah ya Allah bantulah aku ya Allah aku yakin aku bisa ya Allah aku bisa gitu lah ya Tuhanku, aku yakin aku bisa ya Tuhan. Sambil kita menjabarkan nih, kita punya skillnya apa. Kita terus afirmasikan diri kita gitu ya. Nah ini yang ketiga adalah fokus pada tujuan teman-teman. Karena ini akan ketika ini kita fokus sama tujuan kita, kita ini tentu akan bisa memiliki motivasi yang cukup teman-teman ya untuk bisa mengatasi tantangan dan mencapai tujuan mereka. Seperti itu. Dan di slide selanjutnya nanti kita akan bahas lagi mengenai adaptasi nih teman-teman dan juga fleksibilitas. Nah, berbicara mengenai adaptasi dan fleksibilitas, tentu kita harus berpikir terbuka gitu ya, bersedia menerima perubahan dan perbedaan. Dan yang pasti kita harus fleksibel teman-teman, berani mencoba hal-hal yang baru. Jadi nggak itu aja, kita bisa keluar dari zona nyaman kita gitu ya, sehingga tetap dapat mengembangkan kemampuan adaptasi yang baik. Kemudian bisa melihat tantangan gitu ya sebagai peluang teman-teman. Nah ini kita bisa tantangan sebagai peluang tentu akan menyebabkan kita untuk bisa belajar dan bertumbuh gitu ya teman-teman daripada hanya sekedar memikirkan aduh kayaknya aku banyak kali bisanya nih daripada bisanya stop gitu ya untuk melakukan itu. Teman-teman. Nah di slide selanjutnya kita akan bahas mengenai informasi gitu ya berkaitan dengan memanfaatkan teknologi teman-teman karena ketika kita memang harus pintar-pintar gitu ya teman-teman untuk bisa memanfaatkan teknologi seperti saat ini gitu ya. Kita bisa Zoom gitu ya bersama lain meskipun ada yang jauh dari Jayapura atau mungkin dari mana gitu ya. Ataupun dari negara apa lintas negara lain. Nah, ini karena memang ketika kita memanfaatkan platform digital. Jadi bukan hanya aduh
pelatihannya jauh banget, tapi jangan sedih. Biasanya kan pelatih sekarang banyak banget yang daring gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan itu, teman-teman. Di sini juga adanya akses ke informasi nih. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa mengakses informasi tentang berbagai budaya itu seperti apa sih mereka gitu. Jadi terhubung dengan individu dari berbagai latar belakang. Nah, dengan kita menerapkan strategi-strategi ini diharapkan kita ini mampu membangun resiliensi, toleransi, dan adaptabilitas kita lintas budaya yang memang yang lebih kuat sehingga tercipta lingkungan yang harmonis teman-temannya yang memang itu komprehensif semuanya seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita akan bahas lebih lanjut mengenai. Ya, mungkin bisa next slide. Oke. Ya, ini adalah tips teman-teman agar kita memiliki wawasan yang luas gitu, teman-teman. Yang pertama adalah ketika kita tips yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus menumbuhkan dulu teman-teman motivasi untuk belajar gitu ya. Kita harus bisa memulai mungkin dengan membuat jadwal harian. Teman-teman udah tahu nih hari ini mau ngelakuin apa. Kemudian kita juga bisa cari tahu juga gitu ya kita ini tipe yang mana sih gitu ya. Nah, kalau kita bisa memulai dengan motivasi gitu ya, motivasi untuk belajar, itu akan membuat kita akan mencari terus nih kira-kira aku harus ngambil ilmu yang mana nih yang belum aku kuasain. Nah, itu kan tentu akan meningkatkan kemampuan kita untuk belajar dengan lebih menyenangkan. Jadi tanpa adanya paksaan satu sama lain ya, teman-teman. Yang kedua itu adanya ubah kita mindset kita ini memang harus dirubah gitu ya. Karena sesungguhnya lingkungan dimanapun kita berada ini merupakan sumber belajar, teman-teman, dan juga ilmu pengetahuan. Ketika kita memiliki motivasi yang kuat untuk mempelajari, maka hal tersebut merupakan satu langkah yang baik untuk kita bisa mengembangkan diri kita. Ingat, kita ini bukan hanya memerlukan ilmu akademis, teman-teman. Tapi kita perlu memiliki juga yang namanya ilmu akademis, ilmu non akademis ya, karena memang sangat menunjang hidup kita menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah baca dan update, teman-teman. Kita jangan jadi orang yang kudet gitu ya, yang kita memang harus memiliki wawasan yang luas, karena kita memang perlu banyak membaca, update hal-hal yang baru, gitu ya, agar ketika kita ngobrol sama orang-orang di sekitar kita dapat mengimbangi mereka gitu ya, nyambung gitu ya istilahnya satu sama lain seperti itu. Kemudian yang keempat adalah membangun komunikasi yang aktif gitu ya. Kamu di sini sempatin diri deh untuk bisa ngobrol, diskusi mungkin dengan teman, sahabat atau mungkin dengan orang tua kita gitu yang mempunyai pengalaman lebih banyak atau mungkin kakak kita yang lebih terdahulu paham atau mungkin adik kita gitu ya adik sekarang zaman sekarang gimana sih dek lagi zamannya apa nah kita bisa bisa ngobrol dengan siapapun itu jadi nggak terbatas dari usia oh kita maunya ngobrol sama yang tua-tua aja kayak betul lebih paham nggak juga kita bisa juga dapetin informasi dari orang-orang yang mungkin umurnya jauh di bawah kita seperti itu dan di sini juga ada kita peka terhadap lingkungan sekitar gitu ya dan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ketika kita memiliki kepekaan terhadap lingkungan, kita juga akan tergugah untuk mencari tahu lebih detail tentang sesuatu yang kita lihat dan juga kita dengar. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini di slide selanjutnya, gitu ya, di slide yang mengenai cara kita, gitu ya. Cara kita ini slide yang terakhir sebenarnya ke-28 ada lagi, tapi ini slide yang terakhir yang membahas tentang gimana sih caranya kita gitu ya punya teknik yang langsung gitu ya to the point gitu ya. Nah, ini kita akan bisa melihat dengan yang kita kenal dengan handy mindset trick gitu ya, atau enggak trik 5 jari yang memang populer gitu ya, dengan cara yang praktis yang kita bisa membangun semangat positif kita di di awal hari gitu ya teman-teman. Karena pendekatan ini akan mampu membuka jalan secara perlahan menuju kebahagiaan dan kesuksesan secara perlahan tentunya ya, tapi memang konsisten gitu. Nah, ini memang pendekatan memang kita saya lihat itu dari laman Yurtenggo gitu ya. Mereka memang mengajarkan untuk bisa uh, melakukan seperti ini nih 5 menit di pagi hari gitu ya. Karena ini diharapkan bisa mengubah pola pikir kita, membuka jalan menuju semua impian kita. Yang pertama adalah handy mindset trick. Nah, ini adalah ibu jari, teman-teman. Ibu jari itu yang mana sih?
Pertama ibu jari ini ya jempol ya kalau kita kenal dengan ibu jari itu jempol. Nah, kita lihat di sini ini adalah apresiasi diri gitu ya teman-teman. Kita bisa mulai dengan mengingat satu hal kecil yang kamu lakukan dengan baik kemarin. Kamu ingat-ingat lagi deh, kayaknya aku tuh meskipun ya misalkan kamu hal yang baiknya apa nih? Oh, menolong kucing yang tadinya udah ketabrak di tengah jalan, kamu yang memindahkan kucing tersebut sehingga tidak tertabrak gitu ya. Itu bisa juga hal sederhana gitu. Kamu bisa ingat gitu ya. Atau hal tersebut ini bisa sesederhana itu gitu ya atau hal-hal lainnya gitu ya ini bisa menempati janji pada kita sendiri nih pada diri sendiri gitu ya untuk bersikap bahwa sabar ya kamu ini banyak loh sebenarnya hal kecil yang bisa kamu lakukan tapi kadang kita nggak aware gitu ya terhadap hal tersebut nah langkah ini tentu bisa membangun self worth-nya kita seperti itu nah yang kedua adalah telunjuk nih teman-teman kita bisa fokus pada hari ini gitu ya. Tanyain pada diri sendiri gitu ya. Apa nih satu hal yang ingin saya capai hari ini ya teman-teman ya. Bukan bulan depan, bukan tahun depan atau bahkan mungkin minggu depan gitu ya. Singkatnya enggak. Tapi kira-kira hari ini aku mau mencapai apa nih? Nah, rutinitas ini tentu bisa membantu kita mengarahkan energi kita secara spesifik dan tentunya bisa meningkatkan efisiensi kita. Kita udah kayak tahu gitu loh. Oh ya udah kamu hari ini misalkan ya mungkin untuk teman-teman yang kuliah gitu atau mungkin teman-teman yang masih berjuang untuk mencari pekerjaan yang lebih bagus gitu ya karena untuk mencapai goal global ini gitu. Kita harus tahu nih hari ini kita mau mau ngapain nih kirim CV kemana atau enggak kita datengin apa job fair yang mana terus segala macam gitu. Kita mau cari-cari di internet. Tapi kita harus tahu nih langkahnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah jadi tengah, teman-teman. Jadi tengah ini kita bisa melepaskan kekesalan. Meskipun di sini ya teman-teman kalau ketika berbicara mengenai eh, kesalahan gitu ya, meskipun terdengarnya lucu gitu ya seperti yang saya sampaikan jari tengah ini melambangkan hal-hal negatif yang perlu kamu lepaskan gitu ya karena kan kesalahan gitu ya kita kesel gitu ya kita harus bisa melambangkan hal-hal negatif apa nih yang perlu kita lepasin gitu ya ini kita bisa pikirkan satu emosi teman-teman atau kenangan yang memang nggak ingin kita bawa hari ini gitu ya. Lalu secara simbolis kita bisa buang jauh-jauh. Kayak bisa kita mikirin nih, ya Allah, ya Robi gitu ya, ya Tuhan, sebel banget mikir kemarin bla bla bla. Terus kita kayak mikirin nih si masalahnya itu gitu ya, emosi tersebut kita kumpulin gitu ya seperti di dalam sebuah bola gitu atau kita 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 puter-puter gitu ya bola tersebut kita pikir kayak buang jauh-jauh bola tersebut. Wah, ya, seperti itu teman-teman contohnya ya. Dan di slide yang benar-benar terakhir ini gitu ya. Ini yang keempat. Oke, di slide selanjutnya, di slide yang keempat, yang terakhir ini, kita bisa lihat yang keempat adalah berhubungan dengan si jari manis nih, teman-teman dari manis. Berarti kalau yang manis ini berarti kita harus memikirkan hubungan yang kita syukuri, teman-teman ya. Renungkanlah satu orang di dalam hidup kamu yang memang mendukung atau membuat kamu merasa dihargai, teman-teman. Siapapun itu, kamu bisa selalu mengingat dia gitu ya. Dan ini meningkatkan rasa syukur kita, kehangatan sosial, dan ini merupakan dua faktor yang penting, teman-teman ya. Kita adanya rasa syukur, kita merasa hangat sosial dengan orang tersebut gitu ya bagi kesehatan mental kita seperti itu dan kemudian yang terakhir adalah kelingking teman-teman ya itu adalah hal kecil yang bermakna nah kelingking nih ini paling kecil ya daripada yang lain gitu ya paling kecil paling tipis gitu ya nah kita meskipun hal ini kecil gitu ya tapi ketika kita bisa memikirkan satu tindakan kecil yang ingin kita lakukan hari ini tentu akan membantu orang lain gitu ya, memberi pujian atau mungkin istirahat sejenak. Nah, hal kecil ini bisa berdampak besar bagi kualitas hidup kita seperti itu. Nah, kayak misalkan nih kita bisa nih hal kecil nih kita memuji orang gitu ya, membantu orang untuk menyelesaikan satu kesulitannya dia gitu ya. Atau enggak mungkin ketika kita beristirahat gitu ya sebentar itu bisa jadi hal yang lebih bermakna gitu buat diri kita sendiri gitu. Karena itu bisa kita lakukan karena ini menurut studi dalam Journal of Positive Psychology gitu ya rutinitas harian sederhana
gitu meskipun terlihat sederhana ini kalau kita lakukan secara konsisten gitu ya ini akan meningkatkan kesejahteraan psikologis kita dan tentunya mengurangi stres kita seperti itu. Yang mungkin yang kita suka kenal journaling, teman-teman juga salah satu bagian yang bisa kita lakukan juga atau mungkin melakukan afirmasi positif seperti itu. Nah, ini latihan ini memang dikenal sebagai grow mindset gitu ya. Pola pikir yang terbuka terhadap perkembangan dan juga pembelajaran. Oke, teman-teman, seperti itu ya yang aku bisa sampaikan untuk hari ini. Gitu ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua gitu ya. Yang ini memang kita bisa lakukan kayak gitu. Silakan Dazuhai, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rani untuk memaparkan materinya terkait tentang bagaimana caranya supaya kita bisa mendunia tidak hanya mendaerah ya, Mbak Rani. Oke, udah ada beberapa pertanyaan nih Mbak Rani yang masuk di saya. Tadi kan seperti yang dari Kak Dini nih ada yang bertanya. Kan Mbak Rani menjelaskan terkait tentang open mindset, yang mana open mindset itu kan merupakan hal dasar ya sebenarnya untuk bisa menjadi suatu global mindset. Nah, berarti kalau orang yang punya open mindset ini, apakah empatinya itu juga udah bagus gitu? Terus ada pertanyaan juga, apakah dengan orang yang sudah punya open mindset ini juga bisa mengurangi insecurity di dalam dirinya, gitu. Oke, thank you Nah, Mbak Zuhai. Aku jawab tuh, takutnya lupa ya aku ya sama pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Dian ya. Mbak Dini ya, ya, Mbak Dini ya, Mbak Mbak Dini Dini, ya. Mbak Dini. Oke, Mbak Dini terima kasih banyak buat pertanyaannya. Keren banget pertanyaannya. Yang bisa saya jawab ini gini. Jadi ketika orang memiliki open mindset gitu ya, ini memang ada kaitannya sama empati. Karena kan kita bisa menghargai yang namanya perbedaan tersebut ya. Nah, ketika kita bisa open mindset gitu ya. Nah, ini open mindset ini berarti kan kita memang bisa mempertimbangkan gitu ya. Kira-kira oh ternyata orang ini oke juga loh, dia punya idenya seperti ini loh, informasinya seperti ini loh. Dan ini tentu juga akan menurunkan kecemasan kita, betul banget ya, karena kita merasa ternyata dia pun juga mungkin ya mempunyai pengalaman yang sama kayak kita. Berarti kan kita tidak merasa buruk-buruk amat ya, tidak merasa down-down banget gitu ya, karena hal kita bisa bisa melihat perspektif orang, oh bahwa sebenarnya aku juga dulu pernah loh, bisa gitu ya, kita selain ngobrol. Aku dulu pernah loh diketawain, bisa gitu ya. Kita berbagi cerita pengalaman gitu, misalkan kayak aku dulu pernah loh diketawain sama orang, bla 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 segala macem. Tapi aku karena mikir, iya juga ya, kayak dulu aku konyol banget. Jadi mikir sekarang tuh lebih ketawa-ketawa aja gitu. Jadi kayak gak inget lagi bahwa itu tuh sebenarnya suatu kesalahan gitu. Dan kita bisa, karena memang kita bisa menerima eh, orang lain gitu ya lebih banyak lagi segala macam dan juga tentunya ini kita jadi tidak takut gitu ya sama hal-hal yang baru gitu karena kita merasa bahwa kayak teman kita juga punya nih masalah seperti itu gitu. Itu mungkin Mbak Dini bisa terjawab mungkin. Oke, berarti dari kita memiliki open mindset itu bisa membantu kita mengurangi stres dan ternyata bisa menumbuhkan apa ya Mm-mm. empati di dalam diri gitu ya Mbak. Berarti Iya secara betul. langsung juga bisa mengurangi insecurity di dalam diri juga berarti ya. Iya betul banget sih Kak Zuhai. Ya, ini juga ada lagi nih berarti pertanyaan lanjutan dari Mbak Lini juga, Mm-mm. gimana open mindset dan global mindset ini nggak membuat kita lupa sama jati diri gitu. Cara mempertahankan nilai kita tuh kayak apa Kak? Seperti itu. Wih bagus banget Ya, karena karena kan emang kadang gini. mudah lupa tuh jadi tinggi Iya, gitu. bener. Apalagi kan kayak kita misalkan ya, aduh, kayaknya negara luar tuh cenderung ya kalau katanya itu bebas apa segala macem. Iya, Nah, gini teman-teman, open mindset itu kan awalnya nih ya, sebelum akhirnya kita global mindset nih. Kita kan udah paham dulu nih, kita udah kayak cari-cari dulu informasi seperti apa, berkembang seperti apa. Kemudian kita membuka nih mindset kita mendunia gitu ya. Nah, itu kan ketika kita udah bisa membuka dunia, kita bisa memahami nih, oh ternyata mereka itu hubungannya seperti ini nih. Bahkan ketika di luar negeri pun misalkan ya kayak umur berapa tahun udah nggak udah bukan jadi apa tanggungan orang tua segala macam. Tapi ketika kita melihat bahwa global mindset kita punya nih dari luar ini kira-kira apa nih bisa kita bawa gitu kebaikan buat kita. Jadi kita jangan jangan melihat dari wow bebas banget, enak banget ya pas kita bisa ngelakuin enggak kayak seperti itu ya. Jadi kayak biar kita nggak lupa sama jati diri kita, itu kita harus koneksi juga sama yang namanya keluarga kayak gitu. Kita harus bisa bilang nih sama keluarga, mah nanti kalau misalkan aku lagi di luar segala macam, mah jangan pernah lupa untuk ingetin aku segala macam atau enggak dari pasangan kita gitu ya pacar atau mungkin suami ataupun istri ataupun
adik kita gitu ya. Itu kita juga ketika kita melihat keterhubungan, kita ada di keterkaitan dengan keluarga, itu akan membuat kita untuk balik lagi. Oh iya, ya, dulu di keluarga aku nggak ada loh pengajaran seperti ini segala macam. Itu misalkan ya kita melihat bahwa misalkan ketika kita di luar itu ya kayaknya semuanya lebih murah nih gitu kan karena kita saya barang-barang branded atau gimana gitu ya terus kita jadi kayak lupa diri gitu bahwa sebenarnya kita tuh ke sana itu mau apa gunanya bukan buat belanja aja karena apa segala macam mungkin ketika kita lihat lagi oh iya ya ternyata di luar ini loh peluang yang bisa aku dapetin gitu ya jadi kita nggak lupa diri bahwa sebenarnya tuh kita ke sana ya kan sekolah kerja tapi bisa disambi juga misalkan kalau open just tip ya sekarang apa yang lagi ngehits kayak gitu-gitu jadi kita bisa melihat lagi balik lagi ke manfaat ke ini ke tujuan utama kita seperti itu. Berarti itu bisa masuk ke dalam tahap untuk menjaga nilai-nilai dan identitas diri nggak, Mbak Rani? Iya Ini juga betul banget. nyambung sih, pertanyaan dari seseorang yang masuk di saya gitu ya. Gimana sih caranya supaya bisa tetap menjaga nilai-nilai dan identitas sendiri sambil tetap terbuka terhadap pengaruh global dan perubahan dunia? Tadi kan Mbak Rani juga sudah mengungkapkan kan bahwa ya kita perlu tetap menjaga keterikatan hubungan dengan keluarga atau support system lainnya supaya kita tuh nggak lupa diri. Terus ada lagi nggak sih Mbak Rani ibaratnya yang bisa perlu kita bisa jaga tapi kita tetap bisa global gitu pemikirannya. Oke, ya bisa kita jaga terus juga gitu ya, walaupun kita terkait dengan nilai-nilai budaya. Karena memang sebenarnya kan ketika kita punya pemikiran si global mindset ini gitu ya, kita ini kan juga bisa melihat dunia ini dari berbagai perspektif orang lain gitu. Oh, mungkin kita bisa lihat selama ini misalkan ya kita tahu di negara ini kayaknya kejahatannya aja gitu ya, bisa kita lihat ya bahwa sebenarnya mereka tuh punya loh misalkan kayak cara apa ininya seperti apa dari segi hukumnya gitu ya. Oh ternyata mereka benar-benar mengatur loh untuk orang-orang yang begini, begini, begini segala macam. Dan juga ketika kita bisa berkomunikasi dengan mereka, dengan teman dari berbagai lintas budaya, kita jadi kita kayak nggak beluk kutok gitu ya. Maksudnya kayak di situ-situ aja. Nah itu tentu juga bisa menghasilkan banyak pemikiran-pemikiran yang baru. Gitu sih Mbak Zuhai, Kak Zuhai. Berarti bisa menumbuhkan pemikiran-pemikiran baru ibaratnya yang bisa mengajarkan kita untuk lebih bijak lagi mungkin kali ya Mbak Rani gitu ya. Seperti itu, betul Hmm. sekali Kak Zuhai. Oke, berarti ibaratnya karir atau karya meroket tapi nilai diri tetap membumi gitu ya. Iya, mantap banget tuh kata-kata Kak Zuhai. Iya. Terus ada lagi nih pertanyaan yang masuk Iya, nih, Mbak Rani. heeh. Langkah konkret apa sih yang bisa dilakukan mulai sekarang untuk bisa mengembangkan mentalitas global yang lebih kuat gitu? Apalagi kalau misalnya kita punya mental block gitu. Bagaimana untuk mendobrak itu juga seperti itu? Oh iya, itu ya apa sih si mental block ini biar nggak terus-menerus seperti itu ya, Kak Zuhai ya. Mm-mm. Oke, baik. Karena kalau ketika kita udah punya pemahaman sendiri gitu ya, kita mental block gitu ya, tentu ini kita juga harus bisa pertama adalah cari gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa melihat kembali nih Kak Zuhai tentang target kita tuh mau seperti apa sih, impian kita tuh mau seperti apa sih. Nah, ini kan terkadang misalkan nih, setiap individu pasti udah punya nih misalnya impian yang udah dirancang. Kita harus fokus nih pada tujuan. Jadi jangan mengabaikan pada sesuatu yang menurut kita kayaknya itu nggak penting gitu ya. Jadi bisa mengganggu pemikiran kita gitu ya, mengganggu kesehatan mental kita. Jadi kalau misalkan kita udah tahu target kita seperti apa, cepet deh kita merespon. Kira-kira kita merespon dengan cepat harus apa yang aku lakukan. Kemudian evaluasi kembali nih hambatan apa yang dirasa. Seperti kayak misalkan kita males nih, kita males suka menunda gitu ya. Terus juga kita takut untuk melakukan sesuatu. Nah kita harus bisa program kepada kesadaran bahwa kesadaran otak kita gitu ya bahwa sesungguhnya ini tuh harus bisa diatasi nih. Maka pikiran ini gitu ya harus kita buru-buru bebas. Makanya kita harus kayak tahu nih. Oh mungkin aku bisa ngobrol kali ya. Misalkan ya sederhana dengan temen aku nih yang mungkin pengalamannya lebih banyak daripada aku atau mungkin kita buru-buru cari di YouTube gitu ya buka pasti kayak bagaimana sih tentang kehidupan orang yang di sana jadi kita kayak akan lebih oh iya keren banget ya kita jadi tahu gitu loh oh ini nih yang harus aku capai jadi bukan cuma kayak ah udahlah aku males lah kayak aku nggak mampu deh temen aku aja misalkan gitu ya temen aku aja kayak gagal waktu itu ikut pelatihan nggak masuk apalah segala macam. Nah, kalau kita udah ngelihat itu-itunya gitu ya, kejelekan-kejelekan yang mungkin kayaknya kita nggak bisa nih, nah itu akan membuat kita mental blocknya akan semakin kuat gitu. Dan kita juga yang terakhir adalah bisa menerima.
gitu ya Kak Zuhai, menerima dan jujur dengan melihat realitasnya itu seperti apa pada kehidupan yang kita lagi jalanin gitu ya. Kita nggak perlu menghukum diri kita gitu ya untuk selalu sempurna dalam segala hal yang kita kerjain karena nobody perfect gitu ya. Adapun seseorang yang perfeksionis gitu ya yang memang dia mengharapkan kesempurnaan gitu ya itu mungkin akan ternilai sangat baik gitu ya. Nah itu tapi kita lupa gitu loh bahwa sebenarnya si perfeksionisnya kita ini akan menghukum diri kita bukan sih misalkan kita hanya punya kemampuan 80 gitu ya karena kita perfeksionis kita mau 95 deh gitu ya atau nggak 100 gitu ya. Nah ini tentu akan membuat kita uh, melihat diri bahwa kita tuh kayaknya nggak mampu nih lo tuh bodoh lo tuh begini bla bla bla. Seperti itu sih Mbak Zuhai dari aku. Oke, Mbak Rani, berarti langkah konkret yang kita bisa lakukan untuk bisa global mindset itu ya tadi ya bisa untuk apalagi untuk mendobrak mental block tadi ya fokus pada tujuan, mengevaluasi, terus menerima dengan jujur realitas dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya, Mbak Rani Betul ya. banget. Jadi kita Hmm. nggak memungkiri gitu ya diri kita Nah, sendiri. oke, lalu bagaimana sih Mbak Rani kita untuk bisa menilai, bisa nggak sih kita bisa menilai diri kita bahwa, kayaknya aku udah punya global mindset nih. Itu apakah bisa kita menilai diri sendiri untuk bisa tahu kita udah punya global mindset atau belum gitu. Merasa bahwa kita udah memilikinya. Itu kira-kira bisa nilai atau enggak? Ya, tadi ya kalau kita udah melihat bisa melihat nih diri kita dari karakteristik biasanya orang-orang yang memiliki global mindset itu yang kayak tadi nih aku sebutin. Nah, bisa kalau kita udah bisa melihat kayaknya aku udah bisa nih mulai menyadari bahwa perbedaan itu pasti ada gitu ya. Kita bisa bisa membuka diri, beradaptasi kayak gitu-gitu. Itu juga salah satu tolak ukur sih sebenarnya Kak Zuhai. Baik, berarti dengan kita bisa secara bijaksana melihat terkait tentang perbedaan-perbedaan itu nggak hanya perbedaan dalam bahasa, komunikasi, sikap, bahkan perbedaan budaya gitu, itu bisa menggambarkan bahwa diri kita itu sudah bisa memiliki global mindset gitu ya, Mbak. Iya, jadi kita udah gak ada ketakutan lagi gitu. Oh, di luar begini ada nggak apa-apa. Aku yakin ya, aku punya skill terbaik, aku punya kemampuan terbaik. Udah oke, jalan Bismillah gitu. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi nih, Mbak Rani. Iya, Dalam kehidupan sehari-hari, seberapa perlukah kita untuk terlalu terbuka terhadap perbedaan budaya yang ada, cara berpikir serta sudut pandang dari orang lain gitu? Seberapa mm-mm. terbukanya nggak sih kita terhadap hal-hal tersebut? Apakah kita harus membuka, ya udah membuka diri secara 100% terhadap budaya tersebut atau ada batasan-batasan yang kita ambil yang baik, yang enggak itu enggak seperti itu. Iya betul, betul banget Kak Zulkifli. Karena ini gini, ketika kita bisa terbuka sama kebudayaan, kita kan memiliki kesadaran nih, ya karena kita harus adaptasi juga nih. Nah, proses adaptasinya ini nih kita memilah gitu ya, bahwa sebenarnya, oh ya udah nih, kayaknya ini aku kalau misalkan berada dalam zona yang A aja gitu ya, aku nggak bisa ngubah ke B, kayaknya akan tertinggal nih. Tapi bukan berarti juga ke adaptasi yang B kita melupakan si A-nya gitu, gitu loh Mbak. Jadi kayak tidak melupakan yang lama gitu ya dengan budaya-budaya yang bagusnya kita gitu ya dengan langsung hijrah ke budaya yang baru gitu. Tapi kita lupa bahwa contohnya gitu ya misalkan kayak pergaulan bebas gitu ya di luar gitu ya. Kalau kita memang memegang adat ketimuran gitu ya, pasti bahwa kayak sebenarnya nggak mudah gitu ya untuk kita misalkan menerima diri terhadap orang keberadaan orang lain hingga akhirnya melakukan suatu hubungan lebih jauh seperti itu. Jadi, karena memang tidak tidak harus semuanya itu kan namanya beradaptasi ya. Berarti kalau beradaptasi berubah, kira-kira apa yang kurang dari aku itu yang perlu aku rubah gitu. Tapi yang udah baik dari aku ya udah nggak usah dirubah juga gitu loh Mbak Zuhai. Mbak Zuhai Mantap gimana? banget kata-kata dari Mbak Rani. Apa yang baik dari aku ya udah nggak perlu dirubah. Tapi apa yang belum baik dari aku, sekiranya baik di luar itu bisa dilakukan, maka nggak apa-apa gitu untuk kita terapkan Betul, seperti itu. Masya betul. Allah. Oke, Mbak Rani. Tadi kan Heeh. ada apa ya beberapa hambatan-hambatan gitu ya. Misalnya salah satunya kayak kesulitan adaptasi itu. Berarti kalau ke luar negeri itu kan atau kita apa pokoknya secara internasional itu kita kan masih mengalami jet lag ya. Apakah itu sama jet lag dengan kesulitan adaptasi itu? Dan apakah setiap orang itu akan mengalami pastinya akan mengalami kesulitan adaptasi. Terus kira-kira ada nggak sih kayak batasan waktu gitu seseorang mengalami kesulitan adaptasi itu berapa lama Berapa gitu? lama? Misalnya, Iya, kayak iya, iya. misalkan fase kehilangan kan Heeh. ada beberapa fase. Nah, apakah orang yang
melakukan studi ke luar negeri apa mengalami semua hambatan itu atau ya hanya salah satu aja gitu. Terus ada tentang waktunya tergantung bagaimana resiliensi dia sendiri atau bagaimana gitu Mbak Rani. Oke, baik Kak Zuhai. Iya, betul banget. Jadi kalau misalkan ketika kita biasanya nih berbeda gitu ya, kita udah mulai mau hijrah, mendunia gitu ya, jangan kan yang mendunia tadi aku sampaikan ya, kita hijrah mendaerah aja gitu ya, itu pasti ada jet lagnya juga, karena nggak mungkin ya kita di lingkungan yang baru deh sesama orang Indonesia aja, terkadang untuk ngomong aja untuk mulai dulu sungkan kan, apalagi ini kita di orang luar. Nah, itu kita bisa, emang ada fasenya gitu ya, dimana kita emang membutuhkan waktu, itu hal yang wajar. Tapi makanya tadi aku bilang di awal, kita harus bisa belajar dulu tentang budaya mereka, kebiasaannya mereka segala macam. Jadi kita udah nggak kaget gitu ya. Misalkan kayak kebudayaan yang orang Jepang itu seperti apa gitu ya. Terus kayak kebudayaan yang orang timur itu seperti apa gitu. Itu kayak nggak kaget gitu. Dan biasanya kalau kita jet lag itu wajar banget. Tapi biasanya kalau ukur waktunya harus berapa lama sih? Itu nggak nentu ya Kak Zuhai. Ada beberapa kasus itu yang kayak misalkan mereka di awal aman nih cuma butuh seminggu gitu ya. Terus mereka bisa apa sih bisa berrelasi langsung sama orang di sekitar. Tapi misalkan kayak selama 2 tahun dia di sana baru ngerasa kayak gue capek banget nih ngikutin misalkan gitu ya nilai-nilai mereka, budaya-budaya mereka, atau nggak kebiasaan mereka yang kayaknya ini nggak sesuai gitu sama yang udah didapati dari keluarga aku. Itu ada juga ya seperti itu. Nah, itu mungkin mereka lebih kayak menilai kembali, mengevaluasi kan. Berarti dari proses itu kita harus bisa lihat lagi nih, oke, apa nih yang buat kita nggak nyaman gitu ya. Oh, ternyata mungkin kebiasaan mereka ketika mereka begini. Nah, itu harus kita fokusin lagi gitu. Jadi jangan sampai ketika 2 tahun itu contohnya gitu ya, kita harus kayak ngedrop, jadi nggak mau ngapa-ngapain. Kita komunikasiin misalkan ke orang tua kita, ke pasangan kita, atau mungkin bahkan ke guru gitu ya, ke dosen apa siapapun juga gitu, itu boleh kita komunikasikan. Jadi jangan sampai kita pendam sendiri gitu ya, ketemu ke teman kayak menurut kamu wajar nggak sih kayak gini-gini, karena aku lihat misalnya biasanya di situ orangnya tuh begini-gini loh, tapi kayak kita nggak pernah ya dulu kayak gini-gini, kan kita kan suka kayak gitu ya, ada juga seperti itu sih Kak Zuhan. Berarti ternyata hambatan-hambatan itu yang dialami seseorang untuk apa ke luar negeri itu ibaratnya entah untuk karir atau untuk studi itu nggak hanya di saat awal-awal tiba gitu ya, tapi bisa Iya, udah ada pertengahan betul bahkan udah mau betul. dekat akhir bahkan gitu ya. Betul betul. Heeh. Dan itu aku mengalami pacar aku udah kayak gitu, jet lag ya ada lah beberapa gitu loh. Bahkan Hmm. dari segi perawatan rumah sakit aja deh kayak wow beda banget nih Kak sama kayak di Indonesia atau apa kayak nggak pendidikannya di orang luar tuh nggak perlu beda beda banget sama di Indonesia itu, ketika mereka udah menjalani udah bertahun-tahun gitu bisa segitu. Oke, berarti memang balik lagi kalau misalnya hal itu terjadi, jangan lupa untuk evaluasi evaluasi dengan Iya budaya betul gitu ya Mbak banget, Dani. betul banget, Eh, betul banget. Oke, silakan buat teman-teman yang mau bertanya bisa ditulis di kolom chat atau mau open mic boleh. Tadi kan Mbak Rani kan mengungkapkan bahwa resiliensi untuk kita bertahan di luar negeri itu kan sangat penting gitu ya. Salah satunya keterampilan mengatasi stres ya. Tadi kan bisa journaling. Bahkan tadi Mbak Rani menginfokan tentang handy mindset itu. Mindset sih. Menarik banget. Dan saya baru tahu bahwa ternyata jari tengah itu memang untuk hal-hal negatif ya. Pantesan di luar negeri fuck itu nggak boleh gitu ya pakai jari tengah itu kan nggak. Iya Ternyata emang iya ada iya maknanya gitu ya. iya Nah, betul. iya. Saya jadi nambah informasi baru. Oh, pantesan jadi tengah bener-bener nggak boleh gitu. Ternyata maknanya memang negatif gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Farah nih. Selain handyman trick, ada nggak sih cara sederhana apa lagi yang bisa kita terapkan gitu untuk mengelola stres gitu menurut Mbak Rani? Silahkan. Oke, baik untuk mengolah stres ya sebenarnya sih banyak banget sih ya. Tapi untuk cara mengolah stres gini, kalau ketika stres gitu ya, biasanya kita itu cenderung apa sih? Pasti kan kita tuh kayak merasa sendirian gitu ya, merasa kayak nggak ada temennya, terus kayak merasa orang tuh kayak nggak ngertiin kita segala macam. Itu hal sederhana mungkin bisa dilakukan dengan butterfly hug gitu ya. Kita kayak memberikan penguatan sama diri kita sendiri sambil goyang-goyangkan gitu ya. Itu yang pertama itu mungkin bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita kayak merasa bahwa oke, wahai diriku, gak apa-apa kamu merasa sendiri gitu ya. Gak apa-apa kamu merasa misalkan kayak tidak nyaman saat ini, gak apa-apa. Tapi kamu harus ingat bahwa kamu saat ini berada pada titik ini adalah hal yang tidak mudah kamu dapetin. Jadi kita tuh kayak lebih kayak mikir lagi nih.
apa nih yang udah pernah kita lakukan tentang hal-hal tersebut segala macam. Ya pernah lihat di drakor katanya. Iya seperti itu. Nah itu kayak hal seperti itu tuh bisa dilakukan atau enggak mungkin kita menekan bagian titik titik gitu ya. Kita titik tangan kita tekan-tekan seperti ini gitu ya. Ini kita menyadarkan diri, menyadarkan kita itu bahwa sebenarnya lu tuh ada gitu, lu tuh emang hidup gitu lah. Berarti kalau emang orang hidup itu berarti ada yang perlu dilakuin gitu ya. Kalau ketika kamu merasa nggak berdaya segala macam, coba apa bisa kamu lakukan gitu. Kayak misalkan kita cari lagi nih me time kita kapan, me time kita tuh apa dan juga kapan itu melakukan me time. Karena biasanya semua pasien-pasien aku biasanya kalau mereka mengalami keadaan burnout atau segala macam, yang pertama aku tanyakan apa coba, gimana me time-nya kamu aman nggak gitu. Dia sampai-sampai ada yang bikin me time. Kayaknya aku udah lama banget mbak nggak ngerasain me time gitu ya. Soalnya kayak udah berapa tahun yang lalu kayak terakhir. Itu kan terukur kan di situ bahwa sebenarnya dia itu belum memberikan diri itu hak istimewa. Nah, me time itu adalah hak istimewa yang bisa diberikan untuk diri sendiri gitu ya. Kalau me time-nya aja nggak ada, gimana kita mengasih bahagia ke orang lain? Seperti tadi ya di video Love Yourself Indonesia gitu ya, kita memang harus peka dulu sama diri kita baru untuk orang lain. Makanya kenapa di penerbangan apa setiap penerbangan dikasih taunya apa? Kalau ada kayak pesawatnya udah gimana kan kita harus pakai buat diri kita sendiri kan, baru buat ke orang lain. Kan nggak mungkin kita pakai ke anak kita dulu, terus kita kita ngapa-ngapa anak kita baik-baik aja itu sama aja kita nggak akan bermanfaat kan buat orang lain. Seenggaknya itu kita pakai dulu kita udah safety gitu ya, baru udah itu kita baru ke orang lain. Seperti itu sih kayak Zuhai dan kayak Kak Farah gitu semoga menjawab gitu ya. Oke, Mbak Rani, bener Sama-sama. sih ya. Usahakan selamatkan diri sendiri gitu, baru Iya, orang lain. betul. Sama kayak mencintai orang, sebelum mencintai orang lain, cintai diri sendiri juga Iya, gitu betul ya. Punya sekali dan itu totalitas gitu ya. betul. Dan yang suka dibilang kalau ketika kita mau punya anak gitu ya, kita harus keluar dulu sama diri kita gitu. Jadi jangan sampai trauma itu berlanjut ke anak kita gitu. Makanya kan seperti di kelas gitu ya. Kita jangan sampai kasih warna yang sama ke anak gitu ya. Kita buang aja dulu tuh si warna yang berbeda kita isi lagi ke air putih kayak yang berbeda seperti itu. Baik, keren nih, Mbak Rani. Keren banget dan jawabannya. Silakan, Mbak Farah, ada yang mau ditambahkan pertanyaannya atau sudah cukup? Silakan buat teman-teman lainnya yang mau bertanya, bisa tulis di kolom chat atau bisa open mic. Kami persilahkan. Gitu. Menurut Mbak Rani, tadi pertanyaan yang masuk. Kira-kira tantangan terbesar apa sih yang bisa dirasakan ke kita ketika kita mencoba untuk berpikir global mindset gitu? Dan gimana supaya kita bisa menghadapinya? Apa tantangan terbesar? Misalnya, apa karena tadi yang jadinya kita sombong, lupa untuk membumi, atau ada hal lain di luar itu, di luar itu gitu? Tantangan terbesar dari kita mencoba untuk berpikir secara global. Iya, tantangan terbesarnya sebenarnya adalah baik lagi ya, kalau kita udah mendunia, berarti kita harus siap sama diri kita yang baru, tapi itu hanya casingnya aja. Tapi kita istilah kayak handphone ya, Kak Zuhai. Kita boleh nih gonta-ganti si casing, apa sih? Apa namanya soft case ya segala macam tapi kita tetap isi handphonenya sama gitu ya jadi dalam artian ketika kita memang si global mindset ini ada gitu ya kita jangan pernah lupa sama jadi diri kita sendiri juga gitu loh bahwa sebenarnya kamu itu adalah seseorang yang bla 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 jadi jangan sampai seseorang yang bla 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 ini berubah gitu setelah kita tahu kita dunia luar tuh seperti ini ya dunia mendunia itu global mindset seperti ini ya kayak globalnya itu wow seluas ini ya. Berarti aku kayak 10%-nya banget gitu. Itu nggak apa-apa kita mengupgrade diri kita biar mencapai si 50%, 80%, bahkan 100% nih. Tapi jangan lupa konsep dirinya kita di awal gitu sih Kak Zuhai. Karena kan terkadang itu ya apalagi kan dengan dunia apa mendunia itu ya dunia luar tuh kayak menawarkan mancanegara itu menawarkan bahwa kita jadi kayak lebih asik gitu ya ketika berteman bisa sama siapa aja terus kayak mungkin cupika-cupiki juga dua hal yang biasa gitu ya mungkin kalau kita orang timur kita nggak biasa gitu karena kita bisa tuh kasih batasan bahwa oh yaudah cupika-cupiki mungkin kebiasaan mereka tapi tidak dengan kebiasaan aku seperti itu
Nah, itu kan juga harus diobrolin juga ya batasan-batasannya. Jadi jangan sampai kita jadi kayak ngeblur tentang mereka apa di budaya mereka, tapi kita lupa sama budaya yang emang harus tetap kita bawa. Gitu sih Kak Zuhan. Oke, baik. Berarti ibaratnya kualitas tetap bertambah dari orang melihat kita baik, hebat, tapi di dalam diri kita, konsep diri kita tetap sama gitu, tetap menjaga adab-adab yang memang Ya, kita sudah punya dari kecil diajarkan iya, seperti itu ya, Mbak Rani. Oke iya nih, betul. Masya Allah nggak terasa nih waktunya sudah jam Oh iya, 10 udah lewat jam 2, luar 9. biasa. Masya Ya, Allah. sepertinya sudah tidak ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman semua nih terkait tentang kita untuk go global, siapkah mentalmu mendunia? Mungkin bisa closing statement dari Mbak Rani, apa untuk closing statement pada webinar malam kali ini? Oke, closing statementnya itu pada hari ini kita akan bertema tentang go global gitu ya teman-teman. Jadi jangan untuk teman-teman ini jangan pernah takut untuk bermimpi gitu ya. Kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi gitu untuk diri kita sendiri karena memang adanya keterbatasan ilmu, informasi seperti yang aku sampaikan di isi materi aku ya bahwa itu semua bisa dipelajari gitu ya teman-teman. Bahkan mental block pun dapat kita atasi. Jadi jangan pernah takut untuk menyebut sesuatu hal yang baru gitu ya meskipun itu jauh rantau gitu ya di luar negeri segala macam karena kalau kita tetap mempunyai keterhubungan keterikatan dengan keluarga ini tidak akan membuat kita jauh tapi kita bisa menciptakan masa depan yang baru lagi seperti itu malah bahkan kita bisa menjadi pembawa perubahan ya untuk keluarga kita gitu ya insya Allah ya kita nggak tahu itu seperti apa masa depan kita ke depannya seperti itu sih mereka dari aku Kak Zulfai closing statementnya mungkin gak kepanjangan lah ya mudah-mudahan kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Rani untuk closing Oke, statement-nya bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi, cobalah hal baru seperti tadi yang Mbak Rani bilang, jadikan tantangan sebagai peluang untuk memberikan perubahan betul, tidak hanya untuk diri tapi untuk sekitar. betul, Buatlah apa ya? Berkaryalah setinggi langit tapi tetap menjadikan konsep diri dan nilai diri tetap membumi dan bijaksana. Ya. betul. Cakep Oke. banget Kak Zuhai, Iya. luar biasa. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa sesi foto bersama nih teman-teman Oke, semua bersama dengan narasumber kita. Nanti akan dibantu oleh Kak Dini selaku sebagai admin Zoom. Boleh dibantu. Teman-teman semua silakan untuk bisa menyalakan kameranya untuk bisa on cam. Kita akan melakukan foto bersama. Apakah sudah semua? Kak Hana, Kak Nisa, Kak Monica, mungkin Kak Esther. Oke, kita tunggu. Ya, jika sudah siap, mungkin Kak ini sudah bisa atau admin Zoom bisa bantu untuk melakukan foto bersama. Kita mulai ya teman-teman semua, berikan gaya terbaik dan senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga, cheese. Nah, sekali lagi. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Rani selaku narasumber pada webinar malam kali ini ya terkait tentang Go Global sehingga membantu kita tuh apa ya berpikir lagi oh ternyata hal yang dasar itu adalah open mindset ternyata saya ini bisa global mindset juga dan hal-hal lainnya yang perlu disiapkan untuk kita bisa mendunia gitu ya tapi tidak hanya mendunia tapi tetap bisa menjaga adab dan nilai-nilai yang sudah kita miliki seperti itu ya Mbak Rani. ya Terima kasih betul juga sekali. kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar pada malam kali ini. Sudah selesai kegiatan webinar kita pada malam ini. Sampai ketemu lagi pada webinar berikutnya dari Love Yourself Indonesia atau juga bisa kerjasama lagi dengan Film Kece. Terima kasih juga kepada Film Kece yang sudah memfasilitasi kerjasama bersama dengan Love Yourself Indonesia. Oke, saya Zuhai selaku moderator pada webinar malam kali ini. Mohon maaf atas segala kata dan perbuatan yang saya lakukan. Dan kita tutup kegiatan kali ini. Sampai ketemu lagi pada webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.